السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita telah memasuki penjelasan dari surah Ar-Rahman. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat dari surah ini, di mana pada surah ini didominasi oleh penyebutan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan kenikmatan pertama dan sekaligus menunjukkan dia merupakan kenikmatan yang paling istimewa bagi seorang hamba, yaitu Allamal Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengajarkannya kepada para sahabat, dan proses pengajaran Al-Quran itu terus berlanjut secara bersanad sampai pada zaman kita. Inilah kenikmatan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu ketika seorang hamba bisa mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Karenanya Nabi SAW memotivasi kita di dalam salah satu hadisnya yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nikmat penciptaan, ya, khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah juga menyebutkan nikmat yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia, itu Allamahul Bayan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kemampuan untuk bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, dan juga diberikan kemampuan untuk memahami suatu penjelasan. Ya, di antaranya juga tentunya adalah Al-Quran. Ketika Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabat, hingga kemudian pengajaran Al-Quran itu tertuliskan di dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kita membacanya, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan dan kemampuan untuk bisa memahaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar, bahwa Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal mempelajari cara membacanya, demikian pula mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan memberikan bantuan dan pertolongan
kepada orang yang mempelajari Al-Quran. Sehingga dari sisi ini sesungguhnya tidak ada alasan bagi yang namanya seorang muslim untuk tidak belajar Al-Quran. Al-Quran sudah dimudahkan, Allah akan memberikan pertolongan. Dan salah satu ungkapan ulama yang sangat terkenal saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Apakah ada di antara kaum muslimin yang ingin menuntut ilmu mempelajari Al-Quran, fayu'anu alaihi, lalu kemudian ia ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan, langit yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan, yang mana ia merupakan saqaf, dia merupakan atap bagi seluruh makhluk. Jadi bumi ini diatapi dengan langit, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai salah satu makhluk yang penting untuk menjadi objek tafakkur kita, agar kita semakin mengetahui dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat menakjubkan dari langit ini, di mana kita tidak melihat ada satu tiang pun yang menopangnya, tapi dia tidak roboh. Dan ini adalah bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa rafa'aha, Allah Subhanahu wa taala meninggikannya, dan dia terdiri dari 7 lapis. Dan di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa satu lapisan ke lapisan berikutnya itu membutuhkan perjalanan 500 tahun. Kita sudah bisa membayangkan betapa jauhnya antara lapisan pertama ke lapisan yang kedua, demikian seterusnya. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati langit tersebut yang terdiri dari 7 lapis. Wa wada'al mizan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan, Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit dan meletakkan serta menetapkan al-mizan. Al-mizan itu adalah al-adl bainal ibadi fil aqwali wal af'al. Meletakkan keadilan antara hamba-hambanya, baik dalam ucapan demikian pula dalam perbuatan. Dan termasuk di dalam makna al-mizan, atau di antara makna al-mizan itu adalah timbangan yang dengannya kita menimbang. Jadi kata-kata al-mizan itu biasanya bermakna sangat umum, timbangan yang bersifat maknawi dan timbangan yang bersifat hissi, terlihat secara kasat mata, sebagaimana yang biasa digunakan untuk menimbang di pasar-pasar. Itu adalah bagian dari alat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Karena kalau ketika tidak pakai timbangan, orang misalnya datang kepada seorang penjual ingin beli sesuatu, dia katakan sekian kilo saya mau beli, tapi tidak ada timbangannya, hanya langsung diserahkan begitu saja, maka sangat mungkin terjadi kezaliman di dalamnya. Maka dengan adanya timbangan, dengan adanya mizan, maka inilah yang akan menghindarkan manusia dari melakukan praktek kezaliman, dan juga sekaligus menghindarkan manusia dari korban kezaliman. Termasuk juga di antara al-mizan yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu kias.
Jadi salah satu cara di dalam mengetahui hukum dalam syariat kita yaitu dengan mengkiaskan atau dengan menyamakan suatu permasalahan yang belum ada dalilnya dan belum diketahui hukumnya dengan suatu permasalahan yang sudah ada dalilnya dan diketahui hukumnya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-mizan, al-adl, ya, keadilan. Kemudian alla tatghaw fil mizan, ya, agar kalian tidak melampaui batas dalam timbangan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-mizan itu tujuan utamanya agar Allah menetapkan dan menurunkan al-mizan agar kita terhindar dari kezaliman. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim. Ya, dan inilah salah satu dari tujuan syariat kita yang paling terbesar. Ya, dan kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dan dia merupakan cikal bakal daripada kezaliman-kezaliman yang lain. Ya, jadi al-adl, ya, al-adl sering dimaknai dengan meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya, ya, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa berada pada level adil yang paling ideal kecuali dengan ia mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang menjadi timbangan utama kita di dalam melihat dan menilai sesuatu. Ya, ketika ada perbuatan manusia yang muncul dan kita ingin mengetahui, ya, seperti apa hukumnya, ya, bagaimana supaya bisa tetap berada dalam koridor adil, maka tidak ada jalan kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan cara yang adil. Ya, ij'aluhu qa'iman bil adl, ya, jadikanlah ia tegak dengan keadilan. Alladzi tasilu ilaihi maqdiratukum wa imkanatukum, sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Artinya kita diwajibkan untuk berusaha secara sungguh-sungguh dan maksimal di dalam mewujudkan yang namanya keadilan tersebut. Ya, kita bersungguh-sungguh, kita kerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki agar kita bisa menegakkannya, ya, menegakkan yang namanya keadilan. Dan ini merupakan satu nilai yang diakui kebaikannya oleh semua manusia. Ya, manusia terfitrahkan untuk menyukai yang namanya keadilan. Ya, meskipun di dalam prakteknya, ya, terkadang manusia terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan zalim. Ya, tetapi secara penilaian, ya, manusia sesungguhnya mengakui bahwa adil itu adalah sesuatu yang baik. Dan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, ya, ini adalah peringatan yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang menggunakan timbangan secara hissiyah, ya, orang-orang yang menggunakan timbangan, ya, sebagaimana yang biasa digunakan di tempat-tempat jual beli, ya. Diperintahkan di sini agar menegakkannya. Ij'aluhu qa'iman bil adl alladzi tasilu ilaihi maqdiratukum wa imkanatukum wa la tukhsirul mizan wala tanqusu, ya, jangan engkau menguranginya dan melakukan yang sebaliknya, yaitu melakukan kezaliman dan segala bentuk tindakan melampaui batas. Ya, bahkan berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, satu surah secara khusus berkaitan dengan timbangan. Ya, karena salah satu praktek keburukan yang cukup menyebar di zaman awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah curang dalam
timbangan. Ya, dan ini juga merupakan salah satu perbuatan yang jika hal tersebut menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan para penguasa yang akan mencurangi mereka. Ya, jadi apa yang kita rasakan itu selalu berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi ketika seseorang melakukan suatu keburukan dan keburukan itu menyebar, ya, maka itulah yang menjadi salah satu faktor Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hukuman. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah itu di bagian-bagian akhir ada bab khusus yang berjudul Al-Uqubat, ya, hukuman-hukuman. Ya, di situ dijelaskan beberapa perbuatan-perbuatan yang ketika manusia melakukannya secara masif, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan hukuman, ya, dengan segera, ya, tidak diakhirkan sampai di alam akhirat, tapi Allah menyegerakan hukumannya. Kemudian ayat yang berikutnya, wal arda wada'aha lil anam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini, meletakkan bumi ini untuk ditinggali oleh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini layak untuk ditinggali oleh manusia. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu telah Allah siapkan di dalam bumi ini. Ya, kita perhatikan tanahnya, struktur tanahnya, ya, ada yang keras, yang cocok untuk digunakan bercocok tanam, ya, beraneka ragam, ya. Ada yang bisa dijadikan batu bata, ya, beraneka ragam model tanahnya, yang itu semuanya tidak lain untuk kemaslahatan manusia. Ya, dan ini juga sekaligus menjadi jawaban apakah ada kemungkinan manusia bisa hidup di tempat lain selain di bumi, maka jawabannya tidak mungkin. Ya, hanya bumi saja yang bisa ditempati manusia untuk hidup selama dalam waktu yang lama. Ya, makanya sia-sia upaya yang dilakukan oleh orang-orang Barat, ya, di mana mereka berusaha, ya, mendatangi keluar angkasa dan seterusnya, ya, sebenarnya ingin mencari kemungkinan adanya tempat melangsungkan kehidupan selain di bumi, supaya bisa lebih duluan dan bisa menguasai terlebih dahulu. Ya, tapi Al-Quran telah memberikan kepada kita informasi bahwa tempat yang Allah tetapkan untuk manusia itu hanyalah bumi. Ya, dan orang yang sangat mengerti tentang bumi itu selalu mengatakan bahwa bumi ini adalah rumah besar yang sangat elit bagi seluruh makhluk, terutama manusia, karena di dalamnya sudah tersedia segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Terjadi kerusakan itu karena ulah manusia itu sendiri, dan kerusakan yang paling hakiki itu adalah ketika manusia berbuat maksiat di atas permukaan bumi. Itulah kerusakan yang paling hakiki, dan itulah yang menjadi sebab terjadinya kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, makanya di awal-awal surah Al-Baqarah itu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kerusakan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya, dan jika dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, karena ketika manusia bermaksiat sebagaimana yang tadi kita sebutkan, maka itu menjadi sebab Allah menurunkan hukumannya. Ya, Allah menurunkan hukumannya, dan hukuman Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ya, terkadang dengan banjir,
yang tentunya ketika terjadi banjir itu akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ya, ketika terjadi tanah longsor, kebakaran, apa saja bentuk bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka itu sudah pasti akan menimbulkan kerusakan. Ya, tetapi kalau diusut dari mana asal usulnya, maka sesungguhnya asal usul dari musibah tersebut itu dari perbuatan manusia. Ya. Karena ketika manusia ingin mendapatkan kehidupan yang terbaik di kehidupan dunianya, maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam menjauhi kemaksiatan, bersungguh-sungguh di dalam melakukan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati, bersungguh-sungguh di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena ketika suatu kemungkaran itu sudah dibiarkan tanpa ada yang mengingkarinya, maka itulah yang sering menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman. Dan itulah yang terlihat, ya, terlihat pada kisah-kisah yang Allah kisahkan tentang umat-umat terdahulu. Ya, mereka melakukan suatu kemungkaran, kemudian Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang nabi, seorang rasul. Mereka diajak kepada kebaikan, dilarang dan dicegah dari keburukan, tetapi mereka tidak mengindahkannya dan tetap melakukan keburukan hingga keburukan itu menyebar secara masif. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya. Ya, jadi kembali pada ayat tadi, wal arda wada'aha lil anam. Ya, lil anam itu maksudnya lil khalq, untuk seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Likai yastaqirru 'alaiha, agar makhluk-makhluk Allah tinggal di atas permukaannya. Jadi permukaan bumi itu untuk orang yang hidup, ya, sedangkan perut bumi itu untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi dalam ayat yang lain disebutkan bumi itu adalah kifata, ya, tempat untuk makhluk, untuk manusia di permukaannya ketika masih hidup dan di dalam perutnya ketika sudah meninggal. Wal arda wada'aha lil anam. Jadi ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Fiha fakihah. Nah, di dalam bumi itu ada fakihah, ada buah-buahan. Ya, dan ini juga isyarat bahwa buah-buahan itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk manusia. Ya, disebutkan sebagai suatu kenikmatan, ya, kenikmatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, karena memiliki fungsi yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Kemudian dari sekian banyak buah-buahan disebutkan satu buah yang sangat istimewa, yaitu wan nakhl. Ya, nakhl, pohon kurma. Ya, pohon kurma, di mana inilah buah-buahan yang tidak ada buah-buahan yang bisa menyamainya. Karena apa? Karena dia adalah buah-buahan, tetapi sekaligus juga dia bisa menjadi makanan pokok. Ya, ini adalah fungsi yang tidak kita dapatkan di buah-buahan yang lain. Ya, jadi orang makan kurma itu bisa, dengan kurma ia tercukupi dari memakan nasi. Ya, itu bisa dilakukan. Ya, makanya orang-orang Arab Badui dahulu itu mengatakan makanan kita cuma al-aswadan, ya, kurma dan air saja, air zam-zam. Ya, makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im", ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah seperti kami yang kehidupannya sangat bersahaja, makanannya cuma al-aswadan, kurma dan air?" Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, semuanya akan ditanya sekecil apapun kenikmatan yang pernah kita dapatkan. Ya, jadi sini disebutkan wan nakhlu dzatul akmam. Ya, disebutkan secara khusus kurma karena dia adalah
makanan yang sangat istimewa dan secara medis itu sudah terbuktikan besar manfaatnya bagi kesehatan manusia. Dan sekali lagi apa yang tadi disebutkan itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita memang sangat butuh untuk selalu mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar semangat bersyukur kita itu selalu eksis di dalam diri kita. Ya, kalau kita ingat nikmat sehat, maka terasa dalam hati kita betapa penyayangnya Allah kepada kita. Kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ya, apalagi ketika kita misalnya datang ke rumah sakit, melihat beraneka ragam manusia dengan beraneka ragam penyakit yang menimpanya, maka sangat terasa betapa Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa berupa kesehatan. Ya, kita mungkin melihat ada orang yang berjalan dengan hanya satu kaki. Allah memberikan kepada kita kemampuan berjalan dengan dua kaki kita. Ya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Ya, ada orang yang sudah tidak bisa mendengar, ada orang macam-macam keadaan manusia di mana Allah sangat mampu untuk mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Nah, ketika kita ingin kenikmatan-kenikmatan tersebut terjaga pada diri kita, maka tidak ada cara yang Allah ajarkan selain daripada kita mensyukurinya. Dan mensyukuri nikmat itu dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, kita ingat bahwa apapun yang kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah, dan dengan perbuatan yaitu dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di masjid 5 kali dalam sehari, hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, dan segala bentuk ketaatan yang kita lakukan dengan fisik kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita melangkah, maka sesungguhnya itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.